Di tangannya Tayyib. Sekarang saya sampaikan secara umum kepada Bapak Ibu. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemunculan sosok pemimpin terakhir yang akan membuat sejuk dunia ini. Figur tersebut langsung dari keturunan kandungnya. Dan bahkan Nabi tunjuk hidung, yaitu Hasan bin Ali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan cucuku ini nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin penutup. Akhlaknya nanti benar-benar mirip dengan akhlakku, tetapi bentuknya tidak mirip dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok tersebut digelari, diberi nama dengan Al-Mahdi. Namanya benar-benar mirip dengan namaku, kata Rasulullah, dan nama ayahnya juga mirip dengan nama ayahku. Itu nama sosok tersebut, yaitu Imam Al-Mahdi. Dia muncul ketika seluruh dunia dalam kondisi berdarah-darah, Bapak Ibu. Maknanya apa? Dunia dalam kondisi perang di mana-mana. Di tengah-tengah kondisi itu Imam Mahdi Allah munculkan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, saat itu bumi hampir-hampir berputus asa untuk mendapatkan keadilan. Yang ada hanyalah kezaliman di mana-mana. Zalim. Setiap pemimpin, setiap penguasa, setiap pemerintah, setiap orang kuat, setiap orang kaya, seluruh orang yang memiliki power, pengaruh akan zalim. Sulit menemukan keadilan pada masa itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, pada masa dia muncul, pajak di mana-mana menggila, menindas rakyat-rakyatnya. Pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan tegang, makanan utama sulit didapatkan, kelaparan melanda di mana-mana, ekonomi sedang ada di bawah sekali. Orang benar-benar putus asa melanjutkan hidup. Di tengah itulah Imam Mahdi dimunculkan oleh Allah dan menjadi sitawasi dingin, kata orang Padang ya. Sitawasi dingin. Apa maksudnya sitawasi dingin? Menjadi penyejuk, menjadi pencerah ya, menjadi juru selamat di akhir zaman. Al-Mahdi. Jadi ingat baik-baik, saat Al-Mahdi itu muncul, dunia sedang ada di puncak krisisnya. Krisis kritis ya, di puncak tragedi kemanusiaan, pertumpahan darah, peperangan dunia. Nah, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, satu-satunya harapan terakhir kita yang bisa kita bangga-banggakan selama ini, negara yang masih menjalankan hukum dan syariat Islam adalah yang melayani Ka'bah dan Masjid Nabawi, yaitu Arab Saudi. Tapi sejak 2017 Bapak Ibu sama-sama sudah melihat dan menyaksikan, tak rela, tak menerima kita, Pak, bagaimana Muhammad bin Salman setelah dia berhasil mengkudeta putra mahkota asli yaitu Pangeran Nayef. Sejak itu Muhammad bin Salman membalikkan Arab Saudi 180 derajat, terbalik habis. Di tangannya dia rontokkan satu demi satu syariat Islam. Di tangannya dia batalkan hukum-hukum Islam. Di tangannya dia legalkan liberalisasi. Di tangannya dibenarkannya sekulerisme. Di tangannya semua pintu-pintu maksiat dibuka selebar-lebarnya. Di tangannya sekarang Arab Saudi sudah bukan lagi Arab. Dengan penuh percaya diri dan rasa bangga, dengan gaya dan mimik wajah serta bahasa tubuh yang memuakkan, dia berkata di depan perwakilan dari negara-negara Teluk dan seluruh negara Timur Tengah. Apa katanya? Saya pastikan Arab
Arab Saudi, dia sebut satu-satu. Seluruhnya 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru. Semua yang ada di Eropa akan ada di Arab. LGBT ada, perzinahan lengkap, perjudian, semua barang-barang haram dan memabukkan, semuanya ada. Di tepi-tepi pantai, wanita-wanita Arab di tepi Laut Merah sudah berbikini ria, hanya pakai celana kolor dengan kacamata. Konser-konser musik raksasa berciri khaskan penyanyi-penyanyi setengah gila menari-nari di atas panggung. Dari India diundang, dari Korea diundang, dari berbagai negara Eropa diundang, pelacur-pelacur sekelas dunia juga didatangkan. Hotel-hotel sekarang sudah boleh dimasuki laki-laki wanita tanpa harus ada ikatan pernikahan. Dan akan dicek, ada mana buku nikah, udah gak perlu lagi sekarang. Wahai Bapak Ibu, acara-acara wisata dibuka selebar-lebarnya. Sekarang mereka mulai mencari penghasilan dari sumber-sumber yang haram. Lalu rakyatnya, seluruh yang ada di Arab Saudi dicekek dengan pajak yang mematikan. Dipalain semua rakyatnya. Jangankan orang asing Pak yang bekerja di sana, rakyatnya pun dipalain. Padahal Arab Saudi sebelumnya masih bersyariat. Sekarang tinggal kenangan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa ini saya ceritakan semua? Karena ini berkaitan dengan persiapan apa yang akan kita lakukan. Kalau Arab Saudi sebagai benteng terakhir diterapkannya Islam dan syariat Islam, dan sekarang benteng itu sudah runtuh, apa yang terjadi? Saya akan membacakan sebuah hadis yang membuat Bapak Ibu semua merinding. Dan hadis ini mengerikan. Tapi sebelum hadis itu saya bacakan pada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang ingin dan terus mengikuti berita ya, bagaimana di Arab Saudi gencar-gencarnya nangkapin para ulama, dai, ustaz-ustaz, sikit aja menyinggung tentang masalah moral, menyinggung tentang masalah akhlak, menyinggung tentang masalah perubahan negatif ini, ulama tersebut, dai tersebut langsung dibekuk, langsung dijebloskan ke penjara, nggak boleh bicara. Jangankan ulama yang bicara, ibu kandungnya saja mengkritisi anaknya, ibu kandungnya sampai sekarang hilang, nggak tahu di mana limbahnya. Ibu kandung yang melahirkannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya lanjutkan pada pembicaraan kita. Kemudian, jika demikian keadaannya, saya bacakan hadis Nabi berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Qalu, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Qala, 1. Idza zaharatil qainat. 2. Wal ma'azif. 3. Wasyuribatil khumur. Artinya di akhir zaman pada umatku ini nanti, Nabi menunjuk ke tanah yang ditempatinya, yaitu Madinah Al-Munawwarah, berarti Arab Saudi hari ini. Pada umatku ini nanti di akhir zaman akan banyak Allah datangkan bencana, di mana gempa, petaka, negeri-negeri dan kota-kota Allah tenggelamkan, dan juga wajah-wajah dirubah oleh Allah, serta dari langit diturunkan hujan batu atau meteor. Para sahabat bertanya, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Kapankah itu akan terjadi wahai Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, idza zaharatil qainat. Kalau penguasa Mekah Madinah, Arab Saudi hari ini sudah memunculkan, mendatangkan, mengundang penyanyi-penyanyi wanita hari ini. Betul tidak? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik, konser-konser raksasa dengan lirik-lirik setan itu sudah digelar di mana-mana. Tidak ada acara apapun di Arab Saudi hari ini kecuali pasti ada konser musiknya. Dan penyanyinya dari luar negeri, dari India yang kita tahu pakaiannya setengah telanjang atau mungkin hampir seluruhnya telanjang. Itu yang meliuk-liuk yang ditonton oleh anak-anak mudanya. K-pop juga diundang, penyanyi rock, penyanyi setan, lama-lama dajjal bermunculan. Wasyuribatil khumur. Dan pada saat itu bersamaan orang-orang akan biasa betul tos-tosan minum-minuman keras.